Pelatih Manchester City, Pep Guardiola begitu emosional setelah membawa timnya meraih gelar Liga Inggris ke-8 sepanjang sejarah klub atau yang keempat di bawah asuhannya. Kami adalah legenda. Ketika Anda bisa meraih 4 gelar dalam 5 tahun, maka itu berarti karena orang-orang ini sangat spesial. Kami akan dikenang. Inter Milan memperlihatkan sikap luar biasa saat melihat rival sekota sekaligus pesaing utama mereka AC Milan memastikan titel Liga Italia 2021-2022. Melalui akun Twitter resminya, Inter Milan mengucapkan selamat atas gelar Serie A yang diraih AC Milan setelah 11 tahun menunggu. Dalam ucapannya, Inter juga siap kembali meladeni AC Milan di musim depan. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, mengungkapkan bahwa musim 2021-2022 adalah musim yang buruk untuk timnya. Simeone juga mengeluh soal kualitas timnya, terutama di lini belakang. Musim ini Simeone sebenarnya berhasil membawa Atletico lolos ke Liga Champions untuk ke-10 kalinya secara beruntun dan finish di posisi ketiga. Namun tentu saja, secara klasemen ini adalah penurunan karena musim lalu Los Rojiblancos berhasil menjadi juara La Liga. Pemain incaran Manchester United Declan Rice dilaporkan setuju untuk menghabiskan setidaknya 1 musim lagi bersama West Ham United karena ia enggan pindah klub di tahun Piala Dunia. West Ham diyakini telah menetapkan harga permintaan 150 juta pounds untuk pemain yang masih memiliki 2 tahun tersisa untuk kontraknya saat ini dengan opsi tambahan 12 bulan. Alexander Zinchenko membantu Manchester City meraih gelar juara Liga Inggris 2021-2022. Ia mempersembahkan kemenangan tersebut untuk rakyat Ukraina yang saat ini berada di tengah konflik dengan Rusia. Zinchenko mengaku masa-masa konflik ini mempengaruhi karirnya, terutama di awal-awal invasi Rusia. Ia bahkan sampai tak memikirkan sepak bola. Keberhasilan AC Milan menjuarai kompetisi Serie A Liga Italia musim ini menghasilkan rekor baru. Brahim Diaz kini telah mencatatkan namanya dalam buku sejarah sepak bola sebagai pemain termuda yang juara di 3 liga top Eropa. Diaz sebelumnya pernah meraih gelar Liga Inggris bersama Manchester City musim 2017-2018, La Liga bersama Real Madrid musim 2019-2020, dan sekarang Serie A bersama Milan. Dengan demikian, pada usia 22 tahun, 9 bulan, dan 19 hari, ia telah menyegel 3 mahkota juara Eropa. Jurgen Klopp kecewa karena Liverpool gagal menjuarai Liga Inggris 2021-2022. Lebih menyakitkan, gelar itu lepas menjelang akhir pertandingan lantaran Manchester City melakukan comeback lawan Aston Villa. Klopp mengakui kemenangan 3-2 City atas Villa amat menyesakan. Ex-pelatih Borussia Dortmund itu menyatakan lebih suka jika armada Pep Guardiola menang telak 5-0 sejak awal laga ketimbang comeback. AC Milan juara Liga Italia 2021-2022 dengan koleksi 86 poin. I Rossoneri unggul 2 poin dari rival sekota mereka, Inter Milan yang finish kedua. Pelatih Milan, Stefano Pioli merasa sangat gembira bisa membawa Rossoneri meraih gelar Serie A. Dia menganggap timnya sangat pantas merengkuh gelar ini ketimbang Inter, sebab Milan lebih konsisten menurut juru taktik asal Italia itu. Mantan fullback Manchester United Patrice Evra melanjutkan perang kata-katanya dengan Pep Guardiola. Setelah sebelumnya Evra menyebut Pep tak punya kepribadian, kali ini Evra mengatakan bahwa bos Manchester City itu bisa menjuarai Liga Champions di Barcelona karena memiliki Lionel Messi. Perkataan Evra merujuk pada prestasi Guardiola setelah ia meninggalkan Camp Nou, di mana Guardiola hanya mampu meraih gelar domestik bersama Bayern Munchen dan Manchester City.
Pelatih Timnas U23 Indonesia Sinteyong memberikan saran penting untuk dua pemain mudanya yang tampil impresif di SEA Games 2021, yakni Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate. Hal itu dikatakan Sinteyong setelah Timnas U23 Indonesia berhasil memastikan meraih medali perunggu SEA Games 2021 usai menumbangkan Malaysia di perebutan tempat ketiga. Pelatih asal Korea Selatan itu berharap dua anak asuhnya itu mulai mengintip peluang untuk berkarir di kompetisi luar negeri, entah di Jepang atau di Korea. Penyerang gaek AC Milan Zlatan Ibrahimovic menyampaikan sebuah pidato di ruang ganti Milan usai memastikan Scudetto. Setelah pertandingan kontra Sassuolo, Milan membagikan sebuah video yang menunjukkan bagaimana Ibra menyalurkan mental juaranya kepada rekan setim. Atas inisiatifnya sendiri, Ibra melontarkan pidato berapi-api. Adapun dalam video itu, Ibra tak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam keberhasilan Milan. Bukan hanya Real Madrid, Kylian Mbappe ternyata juga pernah digoda Liverpool. Mbappe mengungkapkan bahwa dia telah berdiskusi dengan Liverpool saat dia mempertimbangkan pilihannya sebelum akhirnya memutuskan untuk menandatangani kembali kontrak dengan PSG. Saya berbicara dengan Liverpool karena itu adalah klub favorit ibu saya. Ibu saya mencintai Liverpool, kata Mbappe. Kylian Mbappe sudah memastikan bertahan di Paris Saint-Germain dengan menaikkan kontrak baru hingga 2025. Diakui Mbappe, dirinya bertahan di PSG dan menolak tawaran di Real Madrid bukan karena uang. Rupanya, rencana PSG di masa depan jadi alasan pemain berusia 23 tahun itu memilih bertahan. Belum juga mulai melatih Manchester United, Erik ten Hag sudah menebar ancaman ke para rival di Liga Inggris. Pelatih baru MU yang didatangkan dari Ajax itu menebar ancaman kepada Jurgen Klopp dan Pep Guardiola. Keduanya dianggap sebagai pelatih terbaik di Liga Inggris saat ini, seiring performa Manchester City dan Liverpool yang jauh dibanding tim-tim lainnya. Ten Hag pun mengakui sosok Guardiola dan Klopp sebagai tantangan yang menarik untuk dihadapi. Dalam konferensi pers perdananya sebagai pelatih baru Manchester United, Erik ten Hag memuji dua pemain andalan setan merah, yakni Harry Maguire dan Cristiano Ronaldo. Mantan pelatih Ajax itu mengatakan Ronaldo tetap menjadi bagian proyeknya dan akan terus memberikan gol untuk setan merah. Dia juga menyebut Harry Maguire sebagai pemain hebat. Klub raksasa Inggris Liverpool telah mengkonfirmasi telah mendapatkan tanda tangan pemain muda asal Portugal, yakni Fabio Carvalho di musim panas 2022. Liverpool mendapatkannya dari Fulham usai Carvalho membantu tim tersebut promosi ke Premier League di musim 2021-2022. Namun, Carvalho tidak akan bergabung dengan Liverpool dalam waktu dekat ini. Penyerang 19 tahun itu akan bergabung per 1 Juli mendatang. Ada berita beragam tentang trio pemain Liverpool yakni Thiago, Fabinho, dan Joe Gomez menjelang final Liga Champions, tetapi setidaknya dua dari ketiganya diharapkan kembali versus Real Madrid. Thiago menderita cedera Achilles, dan jurnalis independen Jolie mengklaim bahwa itu tidak serius, tetapi dia berpacu dengan waktu untuk tersedia. Sementara itu, klub mengungkapkan dalam wawancara sebelum laga kontra Wolves kemarin, bahwa Fabinho diperkirakan akan bergabung kembali ke latihan penuh awal pekan ini. Pada hari ini, tanggal 24 Mei, bek West Ham United Kurt Zouma akan menghadiri sidang di pengadilan Thames Magister setelah diduga menganiaya kucing. Seperti dikabarkan sebelumnya, pemain berusia 27 tahun itu menendang dan memukul salah satu hewan peliharaannya pada awal bulan Maret lalu, sehingga ia menghadapi dua pelanggaran yang menyebabkan penderitaan pada hewan. Borussia Dortmund resmi mengumumkan bahwa mereka menunjuk kembali pelatih Edin Terzic untuk menggantikan Marco Rose yang dipecat. Pelatih muda berusia 39 tahun itu sebelumnya merupakan pelatih interim menggantikan Lucien Favre dan berhasil membawa Dortmund meraih DFB Pokal 2020-2021. Terzic mendapatkan kontrak sampai 2025 pada periode keduanya menangani Dortmund.
Penyerang veteran Uruguay Edinson Cavani akan meninggalkan Manchester United dengan status bebas transfer pada akhir Juni. Pelatih kepala sementara MU Ralf Rangnick sudah mengkonfirmasi bahwa Cavani akan memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub melawan tim Patrick Vieira pada hari kemarin. Dalam laga perpisahannya, di mana MU kalah dari Crystal Palace, Cavani terlihat mengacungkan jari tengah tangan kanannya karena mendapatkan sorakan negatif dari supporter. Luis Suarez akan meninggalkan Atletico Madrid dan telah berpamitan dengan para penggemar klub ibu kota Spanyol di laga kandang terakhir musim 2021-2022. Los Rojiblancos memilih untuk tidak memperpanjang kontrak pemain internasional Uruguay tersebut dan ia kini berstatus bebas transfer menjelang musim 2022-2023. Kini Suarez, seperti dilansir Football Espana, dilirik klub raksasa Liga Turki Fenerbahce. Presiden La Liga Javier Tebas mengecam Paris Saint-Germain perihal Kylian Mbappe. Tebas tanpa sungkan menyebut PSG dan Nasser Al-Khelaifi sudah membahayakan sepak bola Eropa. Nasser Al-Khelaifi angkat bicara soal tudingan yang dilakukan Tebas. Pria Qatar tersebut balik menyerang Tebas, yang disebutnya ketakutan La Liga bakal kalah populer daripada Liga Prancis lantaran Mbappe gagal gabung ke Real Madrid. Pemain Bengal Mario Balotelli membela Adana Demirspor di pekan terakhir Liga Turki 2021-2022 pada Minggu 22 Mei melawan Göztepe di Yeni Adana Stadyumu Adana, Turki. Tak tanggung-tanggung, Adana Demirspor menang dengan skor telak 7-0. Di mana Balotelli mencetak 5 gol di antaranya. Untuk gol terakhirnya di menit ke-70, Balotelli melakukannya dengan penuh elegan khas striker andalan, yakni gol teknik Rabona. Keluarga Maldini kembali mengukir tinta emas bersama AC Milan. Begini, Daniel Maldini menjadi bagian skuad I Rossoneri yang menjuarai Serie A musim 2021-2022. Dengan tambahan 1 titel dari Daniel, kini keluarga Maldini telah mempersembahkan total 12 Scudetto bagi I Rossoneri. Sebelumnya, 4 Scudetto diraih Cesare Maldini pada era 50-an hingga 60-an. Sedangkan 7 titel Scudetto lainnya diraih Paolo Maldini sejak akhir 80-an hingga awal 2000-an. Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF pada Senin 23 Mei mengkonfirmasi pergantian sponsor utama untuk Piala AFF. Pergantian sponsor ini juga membuat terjadinya perubahan nama event. Turnamen sepak bola antar negara ASEAN mulai 2022 ini berubah nama menjadi AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Perusahaan elektronik asal Jepang Mitsubishi Electric menggantikan Suzuki yang sudah menjadi sponsor utama Piala AFF sejak 2008 atau 14 tahun yang lalu.